Guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Baik. Hanya satu pertanyaan, Bu Guru. Ini menurut Bu Guru, apa sih yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah sekarang ini? Baik, kalau dilihat dari saya pribadi ya, motivasi belajar siswa yang sekarang ini rendah itu sepertinya karena guru-guru itu ya, khususnya saya nih ya, kurang menyentuh, kurang maksimal guru itu memberikan bimbingan, motivasi agar siswa itu memiliki kesadaran untuk bisa memiliki motivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, khusus di lingkungan kita ini, di SMP 3 Bayan ini, latar belakang keluarga dari masing-masing siswa itu pada umumnya itu dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Jadi otomatis anak-anak itu ketika pulang sekolah itu mereka ada yang mencari pekerjaan menjadi buruh, kemudian ada yang ngawis istilahnya kalau sini itu, atau mencari pakan ternak, kemudian ada yang membantu orang tuanya untuk pekerjaan yang lainnya. Jadi itu siswa itu memiliki waktu yang kurang untuk belajar. Bahkan kami sedikit kesulitan ketika misalkan kami memberikan pekerjaan rumah, itu siswa itu untuk mengerjakan itu memiliki kesulitan untuk mencari waktu menyelesaikan itu. Kemudian yang ketiga terakhir itu adalah kalau kami melihat itu intake siswa itu sendiri, jadi kemampuan siswa itu sendiri yang terhitung rendah. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Guru atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kan sebagai humas, jadi saya minta waktunya sebentar Pak. Terkait tentang tugas PPG kami, ada sebuah pertanyaan yang menjadi salah satu permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita, yaitu membangun relasi antara guru dengan orang tua. Nah, menurut Bapak, apa sih penyebabnya? Kenapa sulit sekali sekolah kita ini atau guru membangun relasi dengan orang tua siswa? Baik, saya akan jelaskan. Memang relasi ini yang agak sulit. Pertama adalah faktor orang tua. Jadi orang tua ini termasuk kurang peduli terhadap pendidikan anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin faktor jarak sekolah dengan lokasi anak yang terpencar. Jadi ada yang sana, jauh-jauh. Jadi ini yang ini. Dan yang ketiga mungkin kurang SDM. Mungkin itu faktor juga. Kurang SDM. Ini kaitan bagaimana pendidikan, dia harus mengetahui anaknya, apa yang dikegiatan tiap hari. Itu kurang sekali. Itu faktor mungkin ada kaitan dengan SDM. Mungkin itu yang bisa saya paparkan kaitan kurangnya relasi sekolah kita. Terima kasih Pak Humas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Guru. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada tugas PPG, disuruh melakukan wawancara terhadap teman sejawat. Dan ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama, menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan literasi peserta didik itu rendah? Saya jawab langsung nih ya. Sebagai pembina literasi di sekolah, di sini saya bisa menyimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan literasi itu sangat minim di sekolah. Yang pertama, kita lihat dari dari keluarga dulu, dari faktor keluarga. Siswa itu rata-rata hanya diajarkan untuk bisa membaca. Dari orang tua mereka hanya diajarkan untuk sampai pada tahapan bisa membaca saja. Itu pun kalau orang tuanya bisa membaca. Ya. Sehingga mereka tidak memiliki dari keluarga itu basic untuk menyukai kegiatan literasi, ya. Karena mereka hanya diajarkan pada tahap bisa membaca saja sudah syukur gitu. Yang kedua, bisa kita lihat kan pada zaman sekarang ini era globalisasi, kemudian era digital, kita digempur habis-habisan ya siswa itu
berada pada fase gempuran media digital yang sangat-sangat banyak, sehingga mereka hanya terfokus pada gadget. Ya, kita tahu bagaimana mereka mudahnya mengakses video, mengakses game, sehingga mereka merasa kegiatan-kegiatan seperti itu, menggunakan digital, mengakses game, kemudian chatting lewat sosial media itu lebih menarik dibandingkan dengan kegiatan literasi, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tahu kemudian mereka lebih suka chattingan, mereka lebih suka sosmed, mereka lebih suka nge-game, sehingga kegiatan membaca itu menjadi kurang, minim. Mereka tidak berminat untuk membaca, ya, sehingga kegiatan era digital itu berpengaruh terhadap minat baca siswa seperti itu. Nah, bagaimana mereka bisa menulis sedangkan membaca saja sudah sangat minim keinginannya, seperti itu. Itu 3 cukup? Oke, cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Guru, masih terkait tentang membaca, cuma ini lebih fokus kepada siswa yang tidak bisa membaca. Seperti Ibu tahu sendiri kan, di sekolah kita ada beberapa siswa yang sama sekali tidak mengenal huruf, tidak bisa membaca. Nah, menurut Ibu, apa sih penyebabnya mereka itu tidak bisa membaca sampai usia anak SMP? Ya, seperti yang sudah saya singgung tadi, ya, di lingkungan rumah mereka, di sini kita berada di KLU. Ada bahkan orang tua siswa yang tidak bisa membaca. Jadi bagaimana akan diajarkan membaca sedangkan orang tuanya sendiri tidak bisa, dan mungkin pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah itu tidak cukup, ya, tidak cukup waktunya dan tidak diulangi di rumah. Bagaimana mereka akan bisa membaca sementara orang tuanya tidak bisa mengajarkan? Seperti itu. Yang kedua, yang bisa saya angkat, bisa jadi karena anak itu sendiri memiliki kelainan-kelainan. Misalkan ada yang saya lihat di kelas 9 matanya agak tidak berfungsi dengan baik, seperti itu. Ada faktor genetik yang membuat mereka akhirnya terlambat untuk bisa membaca. Cukup, Bu Guru? Oh, sudah. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Mohon maaf yang izin ambil waktunya sebentar. Yang ini melakukan wawancara, ada tugas PPG saya ini terkait tentang masalah yang dihadapi di sekolah kita. Hanya satu pertanyaan untuk Ibu Guru. Kira-kira menurut Ibu Guru, apa sih yang menyebabkan guru belum maksimal dalam menerapkan IT pada proses pembelajaran? Terima kasih. Ini menurut pendapat saya sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekitar kita, ya Bapak Guru, ya, terutama di sekolah kita. Mungkin salah satu yang menyebabkan guru mengalami kesulitan menggunakan IT dalam pembelajaran, kurangnya pengetahuan tentang IT itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya fasilitas. Mungkin kalau laptop, komputer sudah ada lengkap di sekolah kita, tapi mungkin seperti jaringan, ya, belum tersedia di sekolah kita. Mungkin menurut saya itu salah satu yang menyebabkan guru-guru kita itu belum maksimal menggunakan IT dalam pembelajaran. Dan satu lagi, karena IT itu belum diwajibkan, ya, diterapkan ketika melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin kalau IT itu diwajibkan atau diharuskan oleh sekolah dalam kegiatan proses pembelajaran, mau tidak mau pastinya guru itu akan belajar dan menggunakan IT itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke. Terima kasih Bu Guru atas jawabannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Izin minta waktunya sebentar. Ada tugas PPG terkait tentang permasalahan yang dihadapi di sekolah kita. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Ibu Guru. Nanti Ibu Guru langsung jawab saja, ya. Pertanyaan pertama, apa sih kendala bagi guru sehingga model-model pembelajaran inovatif
sangat susah sekali diterapkan. Ya. Jadi kalau menurut saya model-model inovatif itu ada banyak berbagai model yang sudah ada ya untuk sekarang ini. Jadi model-model itu susah diterapkan. Yang pertama itu intake siswa atau kesiapan siswa yang mungkin karakteristiknya berbeda-beda sehingga guru belum bisa menerapkan model-model pembelajaran tersebut. Dan untuk gurunya belum ada sosialisasi atau pembinaan tentang pemahaman bagaimana cara menerapkan model-model untuk siswa di sekolah. Itu salah satu penyebabnya. Terus pertanyaan berikutnya, Bu Guru, tentang sering terjadinya miskonsepsi antar guru mapel, gitu ya. Seperti saya sendiri terkadang antara guru bahasa Indonesia yang satu dengan bahasa yang lain itu terkadang salah mengkonsepkan sebuah materi. Nah, hal ini bisa terjadi karena apa, Bu? Iya. Yang pertama itu tentang bagaimana pemahaman dan kesiapan guru itu tentang suatu materi pembelajaran. Jadinya apakah guru yang satu dengan guru yang lain tentunya berbeda pemahaman dan beda kesiapan dalam mengajarnya. Jadi itu salah satunya terjadi miskonsepsi. Dan yang kedua mungkin karakteristik setiap anak itu berbeda. Jadi konsep yang dijelaskan atau yang digunakan oleh guru itu untuk si siswa A dengan siswa B itu pasti berbeda karena karakteristiknya berbeda. Mungkin ini dia agak lambat dan yang B agak cepat dalam memahami pembelajaran. Jadi miskomunikasinya mungkin di sana. Itu menurut saya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi.